Selamat siang Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lilis Rufina Ubenai dengan NIM 231020143. Pada mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi, di sini saya akan memaparkan judul saya, yaitu proses penyusunan laporan akuntansi kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita masuk pada latar belakang. Era reformasi birokrasi di Indonesia menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah tidak lagi hanya dituntut untuk mampu menyerap anggaran, tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkan sejauh mana penggunaan anggaran tersebut menghasilkan kinerja dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Nah, dalam konteks inilah akuntansi kinerja dan sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi instrumen yang sangat penting. Akuntansi kinerja instansi pemerintah berfungsi sebagai alat untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan capaian kinerja organisasi publik secara sistematis dan terstruktur. Laporan akuntansi kinerja tidak hanya menyajikan informasi keuangan, tetapi juga memuat informasi non-keuangan berupa output, outcome, serta tindakan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian laporan ini menjadi media pertanggungjawaban pemerintah kepada pemangku kepentingan baik internal pemerintah maupun masyarakat luas, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja dan pencernaan kebijakan di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa penyusunan laporan akuntansi kinerja pada instansi pemerintah, khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan, masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi sumber daya manusia, sistem pengelolaan data, maupun pemanfaatan dan hasil evaluasi kinerja. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana proses penyusunan laporan tersebut dilaksanakan serta sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung akuntabilitas publik. Oleh karena itu, ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana proses penyusunan laporan akuntansi kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penyusunan laporan akuntansi kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan yang ketiga, bagaimana upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan akuntansi kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas ketentuan SAKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian akuntansi kinerja dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model pelaporan kinerja yang lebih efektif berbasis indikator kinerja utama atau IKU dan sistem informasi akuntansi pemerintahan. Yang berikut ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan akuntansi kinerja sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, manfaat praktis bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelaporan kinerja yang telah ditetapkan serta
sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses akuntabilitas kinerja. Dan yang ketiga, bagi akademisi dan juga mahasiswa, khususnya di bidang akuntansi, penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan referensi empiris mengenai penerapan akuntansi kinerja di sektor publik daerah serta menjadi rujukan dalam penyusunan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Penerapan akuntansi kinerja di Indonesia diatur secara formal melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang biasa disebut dengan LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran LAKIP harus mampu menunjukkan keterkaitan yang jelas antara perencanaan kinerja, pengangguran pelaksanaan program hingga capaian kinerja yang dihasilkan. Nah, akuntansi kinerja sektor publik ini merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen pemerintahan modern yang berorientasi pada hasil. Akuntansi kinerja dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis untuk mengukur, mencatat, menganalisis, dan melaporkan tingkat pencapaian kinerja organisasi sektor publik berdasarkan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, komponen utama dalam akuntansi kinerja sektor publik meliputi beberapa tahapan yang saling berkaitan dan membentuk satu siklus manajemen kinerja yang berkelanjutan. Yang berikut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut dengan LAKIP. Nah, LAKIP merupakan bentuk formal dan sistematis dari pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber daya publik dalam suatu periode tertentu. Nah, LAKIP disusun sebagai bagian integral dari penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dan berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi kinerja kepada pemangku kepentingan baik internal pemerintah maupun juga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, penyusunan LAKIP bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian hasil yang telah direncanakan serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Melalui LAKIP sendiri, pimpinan instansi dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Yang berikut, akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah dan aparatur negara untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, serta melaporkan setiap kebijakan, program, dan kinerja yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Lembaga administrasi negara menegaskan bahwa akuntabilitas publik mencakup pertanggungjawaban atas proses, hasil, serta dampak dari penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan dan kinerja sektor publik, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mencakup akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja menuntut instansi pemerintah untuk mampu menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah sumber daya publik telah digunakan secara efektif, efisiensi, dan memberikan manfaat yang optimal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas laporan kinerja.
Kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi penentu utama dalam mencapai tingkat akuntabilitas yang baik sesuai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, menurut Mahmudi tahun 2019 dalam bukunya Manajemen Sektor Publik, kualitas laporan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Sementara Haryanto tahun 2023 dalam Jurnal Akuntabilitas Publik menambahkan dimensi teknologi dan pengawasan sebagai elemen krusial di era digital. Nah, faktor-faktor ini tidak hanya memastikan laporan relevan, reliabel, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji laporan akuntansi kinerja dan implementasi SAKIP pada instansi pemerintah daerah. Yang pertama, perbedaan pada fokus kajian. Penelitian terdahulu umumnya mentitik beratkan pada penelitian kualitas LAKIP atau tingkat keberhasilan implementasi SAKIP secara umum, seringkali dengan menilai hasil akhir laporan atau skor evaluasi dan dari instansi pengawas. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik berfokus pada proses penyusunan laporan akuntansi kinerja serta menyuruh mulai dari tahap perencanaan indikator kinerja dan pengumpulan dan pengelolaan data hingga pelaporan sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana laporan tersebut dihasilkan. Kedua, perbedaan pada pendekatan metodologis. Sebagian penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif atau evaluatif dengan indikator-indikator penilaian kinerja tertentu. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang memungkinkan peneliti mengenali pengalaman, persepsi, dan praktis nyata pada pelaksanaan penyusunan LAKIP secara lebih mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami fenomena yang tidak dapat diungkap hanya melalui data numerik. Yang ketiga, perbedaan pada konteks dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu banyak dilakukan pada pemerintah daerah di wilayah perkotaan atau instansi dengan didukung infrastruktur dan sumber daya relatif memadai. Nah, penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan yang memiliki karakteristik wilayah tersendiri seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi informasi, dan distribusi sumber daya manusia. Dan yang keempat, perbedaan pada sudut pandang analisis. Penelitian sebelumnya cenderung menyoroti kendala secara parsial, misalnya hanya pada aspek sumber daya manusia atau sistem informasi. Penelitian ini menganalisis kendala dan faktor pendukung secara lebih mendalam dengan mengikuti regulasi kapasitas aparatur dan sistem informasi serta komitmen pemimpin dalam suatu kerangka berpikir input, proses, output, dan outcome. Dan yang terakhir, perbedaan pada kontribusi penelitian. Nah, penelitian terdahulu umumnya menghasilkan rekomendasi normatif mengenai peningkatan kualitas laporan kinerja. Penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi normatif, tetapi juga menyajikan strategi perbaikan yang bersifat praktis dan kontekstual berdasarkan temuan lapangan dan praktik-praktik nyata di instansi yang diteliti. Kajian empiris terbaru tentang pelaporan akuntansi kinerja di sektor publik Indonesia menyoroti berbagai tantangan dan solusi dalam implementasi SAKIP dan LAKIP dengan fokus pada daerah seperti NTT dan provinsi lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan faktor pengaruh seperti sumber daya manusia, teknologi, dan pengawasan. Nah, temuan secara keseluruhan menginformasi bahwa kualitas laporan
bergantung pada integrasi regulasi dengan kapasitas organisasi relevan dengan konteks di Nakes Trans Timur Tengah Selatan. Nah, hasil empiris ini menegaskan pola serupa di daerah terpencil seperti Timur Tengah Selatan. Kendala sumber daya manusia dan data menjadi hambatan utama, sementara teknologi serta pengawasan menawarkan solusi praktis. Penelitian di Nakes Trans TTS dapat membangun atas temuan ini dengan analisis kualitatif mendalam, mengusulkan model integrasi lokal yang selaras dengan SAKI. Berikut kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logis hubungan antara faktor-faktor pendukung proses penyusunan laporan akuntansi kinerja, hubungan hasil dan dampak yang diharapkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang pertama ada input atau faktor pendukung. Nah, input dalam penelitian ini mencerminkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penyusunan laporan akuntansi kinerja, yaitu yang pertama regulasi. Nah, regulasi berperan sebagai landasan hukum dan pedoman teknis dalam penyusunan laporan akuntansi kinerja. Kejelasan, konsistensi, dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku untuk menentukan kesesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang berikut ada sumber daya manusia. Nah, kompetensi, pengalaman, serta integritas aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan akuntansi kinerja sangat menentukan kualitas informasi yang dihasilkan. Nah, sumber daya yang memiliki pemahaman akuntansi dan kinerja organisasi publik akan mampu menyusun laporan secara akurat dan juga handal. Dan yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi akuntansi dan kinerja berfungsi sebagai sarana pengelolaan data dan mendukung ketepatan, kecepatan, dan keakuratan penyusunan laporan. Sistem informasi yang memadai dan meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan. Yang berikut ada proses atau penyusunan laporan akuntansi kinerja. Input yang tersedia selanjutnya diolah melalui proses penyusunan laporan akuntansi kinerja yang meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan ini penempatan indikator kinerja, target, serta rencana pengumpulan data sebagai dasar pengumpulan kinerja. Yang kedua, pengumpulan dan pengelolaan data kinerja untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan juga sasaran organisasi. Yang ketiga, evaluasi. Analisis hasil pengukuran kinerja untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, pelaporan. Penyajian informasi kinerja secara sistematis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada output khas atau yang biasa disebut dengan hasil proses. Melalui proses yang berjalan secara efektif didukung oleh input yang memadai. Nah, diharapkan dapat dihasilkan laporan akuntansi kinerja yang berkualitas, yaitu laporan yang akurat dan handal, relevan dan kebutuhan pemangku kepentingan, tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Dan yang terakhir ada outcome atau dampak yang diharapkan. Output berupa laporan akuntansi kinerja yang berkualitas selanjutnya diberikan dampak berupa yang pertama, peningkatan akuntabilitas, yaitu kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya publik. Dan yang kedua, peningkatan transparansi, yaitu keterbukaan informasi kinerja kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai bentuk pelayanan publik yang baik. Yang berikut ada metode penelitian. Jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus tunggal yang bersifat mendalam dan holistik dengan fokus utama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sebagai unit analisis, pemilihan studi kasus tunggal didasarkan pada pertimbangan bahwa Nakes Trans TTS memiliki karakteristik dan konteks organisasi yang spesifik sehingga layak diteliti secara intensif untuk memperoleh pemahaman yang
komprehensif mengenai proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, studi kasus tunggal memungkinkan penelitian untuk melakukan eksplorasi secara lebih mendalam terhadap suatu fenomena yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Nah, dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti adalah proses penyusunan lakip yang tidak hanya bersifat teknik administratif, tetapi juga diperoleh oleh berbagai aspek struktural, regulatif, dan sosial dalam birokrasi pemerintah daerah. Nah, konteks lokal seperti keterbatasan sumber daya manusia, dukungan sistem informasi, kondisi infrastruktur, serta dinamika koordinasi antar bidang menjadi faktor penting yang membentuk praktik penyusunan lakip di Nakertas PTS. Yang berikut pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, interpretatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan komprehensif. Nah, mengenai proses penyusunan laporan akuntansi kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PTS, pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan kepada pengukuran kuantitatif atau pengujian hubungan statistik antar variabel, melainkan pada upaya menggali makna, pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang menyertai praktik pelaporan kinerja dalam lingkungan birokrasi pemerintah daerah. Yang berikut fokus penelitian. Fokus penelitian ini dirumuskan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan sentral penelitian, yaitu bagaimana proses penyusunan laporan akuntansi kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan yang meliputi tahap pelaksanaan kendala yang dihadapi, faktor pendukung, serta strategis perbaikan yang dilakukan. Nah, perumusan faktor penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar penelitian tetap terarah, mendalam, dan relevan dengan tujuan penelitian. Fokus ini tidak hanya diarahkan pada aspek teknis penyusunan laporan, tetapi juga mencakup dimensi manajerial, organisasi, dan kontekstual yang memengaruhi kualitas laporan akuntansi kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang berikut jenis penelitian. Nah, meskipun populasi penelitian bersifat luas, penelitian ini tidak mewawancarai seluruh anggota populasi. Nah, oleh karena itu, penentuan sampel dilakukan dengan memilih informasi kunci yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang relevan dalam proses penyusunan lakip. Yang berikut jenis dan sumber data. Nah, jenis dan sumber data dalam penelitian ini dirancang untuk mendukung tujuan penelitian kualitatif yang memperoleh pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual mengenai proses penyusunan laporan akuntansi kinerja instansi pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, pemilihan jenis dan sumber data dilakukan secara strategis agar mampu menangkap dinamika proses, kebijakan, serta integrasi sosial yang terjadi dalam praktik penyusunan laporan akuntansi kinerja. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kualitatif. Nah, dipahami sebagai data yang bersifat non-numerik dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif, narasi, serta dokumen yang merefleksikan pengalaman, persepsi, dan praktik para pelaku yang terlibat dalam penyusunan lakip. Yang berikut sumber data. Nah, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan juga data sekunder yang digunakan secara saling melengkapi melalui proses triangulasi untuk meningkatkan kebasahan dan kekuatan temuan penelitian. Ada 3 cara dalam teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam dilakukan dengan pendekatan semi
terstruktur menggunakan panduan wawancara yang terdiri atas 5-20 pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan faktor penelitian dan kerangka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, pendekatan semi terstruktur memberikan keluasan bagi peneliti untuk menggali informasi secara mendalam sekaligus tetap menjaga konsistensi pembahasan antar informan. Yang kedua ada observasi langsung. Observasi dilakukan dengan pendekatan non-partisipan di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan berperan sebagai pengamat. Observasi difokuskan pada kegiatan rapat perencanaan, pengumpulan data, dan evaluasi kinerja yang berkaitan dengan penyusunan lakib. Dan yang berikutnya ada triangulasi data. Untuk meningkatkan kebasahan data, peneliti menerapkan triangulasi yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen. Dan yang kedua ada triangulasi metode dengan mengkombinasikan wawancara dan juga observasi. Dan yang ketiga ada triangulasi teori dengan mengkaitkan temuan peneliti dengan kerangka sakip dan literatur akuntansi kinerja sektor publik. Berikut ada 3 teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Tahap pertama analisis data adalah reduksi data yang dimulai dengan transkrip hasil wawancara dan catatan observasi serta dokumen. Nah, selanjutnya dilakukan coding awal untuk mengidentifikasi tema-tema awal yang muncul dari data seperti kendala sumber daya manusia, permasalahan sistem informasi, atau peran kepemimpinan. Berikut ada penyajian data. Nah, data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam berbagai bentuk untuk memudahkan pemahaman dan analisis selanjutnya. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, tahap akhir analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan sintesis terhadap temuan penelitian dan mencocokkan dengan literatur dan kerangka teoritis sakip melalui teknik yang ada. Dan yang terakhir ada kebasahan data. Nah, kebasahan data dalam penelitian ini dijamin dengan menggunakan kriteria kebasahan yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba pada tahun 1985. Yang pertama ada kredibilitas. Nah, kredibilitas data dijaga melalui penerapan triangulasi di lapangan selama minimal 2 minggu untuk memahami konteks penelitian secara mendalam. Nah, strategi ini memungkinkan peneliti membangun kepercayaan dengan informan dan memperoleh data yang lebih akurat. Yang kedua ada transferabilitas. Nah, transferabilitas dicapai dengan menyajikan deskripsi konteks penelitian secara rinci, termasuk kondisi organisasi, karakteristik wilayah kabupaten kota sendiri, serta kebijakan dan regulasi lokal yang mempengaruhi penyusunan lakib. Nah, dengan demikian, pembaca dapat menilai bahwa sejauh mana temuan penelitian dapat ditetapkan pada konteks lain yang serupa. Dan yang ketiga ada dependabilitas. Nah, dependabilitas dijaga dengan menyusun audit trial yang lengkap, mencakup catatan proses penelitian, data mentah, hasil transkrip, serta tahapan analisis data. Nah, selain itu dilakukan audit oleh rekan peneliti atau pembimbing untuk memastikan konsistensi proses penelitian. Dan yang terakhir ada konfirmabilitas. Nah, konfirmabilitas ini dicapai dengan memisahkan data mentah dari interpretasi peneliti serta menyusun jurnal yang mencatat asumsi, pandangan, dan potensi peneliti selama proses penelitian. Nah, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan peneliti didasarkan pada data empiris, bukan pada subjektivitas peneliti. Demikian penjelasan saya, sekian dan terima kasih.